Bagi yang sudah kenal ya sudah. Bagi yang belum kenal ada berapa orang sini yang belum sempat bimtek? Banyak ya. Nah, banyak kan? Jadi profesi saya sebenarnya profesi saya pengusaha, Pak. Saya punya perusahaan yang namanya PT Trupindo Asta Mandiri. Perusahaan saya itu pemilik tunggalnya saya. Jadi saya tidak kongsi dan tidak join invest dengan siapapun. Jadi PT Trupindo Asta Mandiri itu bergerak di bidang F&B, food and beverage, seperti kalau hotel itu punya kafe, punya dapur gitu ya. Nah itu pekerjaan saya. Bedanya F&B saya tidak ada di darat, tapi di atas kapal, di tengah laut, di kapalnya beliau itu, Pak Bambang Haryo Soekarno. Ya, ada 10 kapal yang saya tangani. Kemarin Pak Maksi itu timnya Pak Bambang layar ke Lombok ikut Kirana 7. Lalu Pak Samsul Lasemrowo saya kasih privat itu melayar ke Banjarmasin. Jadi dia tahu persis, oh urusannya Pak Yonan yang gini Pak. Profesi saya yang lain yang tidak saya pakai buat cari uang itu ada. Jadi saya advokat resmi. Saya advokat yang memiliki BAS, berita acara sumpah. Sehingga saya sebenarnya setiap saat bisa mendampingi orang dan saya bisa beracara. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini profesi itu tidak saya gunakan untuk mencari uang. Saat ini juga detik ini saya bicara dengan Ibu, saat ini saya juga lagi terus melanjutkan studi di program pasca sarjana ilmu hukum di Unitomo. Insya Allah tahun depan selesai. Tahun depan pertengahan sudah selesai. Bapak Ibu yang harus jenengan pahami, kemarin ada satu cerita menarik bahwa sebenarnya pemilu itu 14 Februari. Kalau dilakukan 14 Februari, seandainya caleg yang Anda dukung itu terpilih, maka pelantikannya baru Agustus. Insya Allah tanggal 24 Agustus itu adalah pelantikan DPRD Kota Kabupaten. Sedangkan September, Oktober pelantikan DPRD Provinsi dan RI. Presiden November. Loh Pak, kok jauh? Iya, karena KPU menjadwalkan, mensimulasikan kalau pemilu terjadi 2 putaran. Seandainya pemilunya 1 putaran, maka itu ditarik maju 1 bulan pelantikannya. Sehingga, sekali lagi, ini adalah sebuah tantangan bagi caleg yang terpilih. Karena pada saat 14 Februari dia dipilih, dia jadi, maka Maret puasa, 9 April Lebaran. Nah, maksudnya Maret puasa, 9 April Lebaran. 2 bulan kemudian Idul Adha. Setelah Juni, supaya tidak jadi penumpukan, insya Allah kemungkinan hasil rapat teman-teman kalau kurban besok itu saya percayakan setiap pocam untuk memotong sendiri. Karena kemarin waktu di GSI itu terlalu lama. Iya Pak, kasihan Pak. Mulai jam 2 Pak. Nantinya insya Allah itu saya bagikan ke masing-masing untuk potong sendiri. Jadi rekan-rekan saya perturaan. Saya tidak akan pernah lupa bahwa ketika saya dilantik bulan depan 50% dari gaji saya silakan di-track dari mulai kelurahan yang punya suara tertinggi terbanyak sampai 30 yang terminta. Sehingga tiap bulan diputar sehingga tiap korkel ya, bukan Pak Lurah loh. Iya. Ya, tim korkel ya. Itu tiap bulan itu akan mendapatkan tiap selama masa 1 periode itu akan mendapatkan jatah 2 kali. Karena 30 kelurahan yang kita treatment 1 periode 60 bulan. Kan gitu ya? 60 bulan. Sehingga setiap kelurahan portal kita dan timnya itu akan bisa mendapatkan 2 kali. Menikmati sebagian dari hak yang saya dapat. Karena ini sudah menjadi janji politik saya, maka ini sudah menjadi bagian bukan lagi hak saya, tapi haknya sampean yang sekarang. Terpilih ini tidak bubar, bukan sebagai posko, tapi sebagai posko aspirasi. Sudah bukan lagi sebagai posko pemenangan, tapi posko aspirasi. Liga Kulon menjadi posko aspirasi. Di Laka Santri, di tempatnya Banjarmati menjadi posko aspirasi. Tempat Wiyung, Pak Winarko menjadi posko aspirasi. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena ini program saya.
Ketika saya dilantik dan menjadi dewan, yang paling bisa membantu saya bisa bekerja itu jenengan semua. Saya nggak mau tim saya bubar karena 2024 ada pilkada serentak. Kalau tim kita solid, jenengan memenangkan Bambang Haryo, Cahyo, Yona, tim yang kayak gini ini cuma ada satu-satunya di Surabaya. Timnya Pak Yona. Dan ini akan dilirik oleh paslon pilkada yang diusung oleh Gerindra. Saya yakinkan. Sehingga mereka pasti akan mengincar tim kita.